Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Irfaisilo dan saya Vinda Sela dalam program Ini Pesantrenku. Kali ini kita lagi di pesantren apa nih, Vinda? Pesantren Darul Mutakin Al-Islami, tepatnya berada di Metro Barat. Metro Barat, betul. Kota Metro. Tadi sempat masuknya sebenarnya nggak begitu jauh dari pusat kota. Tapi lumayan agak masuk dan kita disuguhkan dengan pemandangan sawah yang juga biasa, ya hari ini. Betul banget. Luar biasa betul sekali. Banget. Sawahnya tuh adem banget tentram, ya, betul. Dan ternyata di tengah-tengah pemukiman yang bisa dibilang pinggir ternyata ada salah satu pondok pesantren yang megah. Yang megah. Iya, betul sekali. Kita akan coba lihat dan kulik ya bagaimana aktivitasnya, kemudian ada fasilitas apa saja sih di pesantren Darul Mutakin Al-Islami. Tetap ikuti di Ini Pesantrenku. Ini Pesantrenku. Pemirsa TVK TV, kembali lagi di Ini Pesantrenku. Kali ini saya sudah bersama pengurus utama, kepala pengurus Pondok Pesantren Darul Mutakin Al-Islami. Dengan Ustadz siapa, Ustadz? Kolbun Salim Al-Faruqi. Kolbun Salim Al-Faruqi. Kita panggil dengan Ustadz Kolbun, boleh? Boleh. Ustadz, tadi kami udah berjalan-jalan, ngeliat pondok pesantrennya, kemudian fasilitasnya luar biasa, sangat luas. Ustadz, kalau kita boleh tahu, Ustadz, sejak kapan Ustadz berdirinya pondok pesantren ini, Ustadz? Ya, jadi pondok pesantren Darul Mutakin Al-Islami ini di bawah naungan Yayasan Darul Mutakin Al-Islami. Berdiri tahun 2016. Pada waktu itu santri pertama kali jumlahnya 8 orang. Hanya 8 orang dan itu hanya ada satu rumah. Satu rumah itu letaknya di masih satu jalan dengan ini, Jalan Al-Mutakin. Tapi di dekat Masjid Al-Mutakin di sebelah sana itu lokasinya hanya 2 rumah. 2 rumah. Lalu di tahun 2017 kita pindah ke sini, kita membuat fasilitas di sini. Kita akhirnya pun tahun 2017 membangun lokasi yang di sini. Ya, tempatnya di Jalan Al-Mutakin, RT 5 RW 2. Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Baik, luar biasa, Ustadz. Tadi kita belum ketemu di sejarahnya, Ustadz. Seperti apa sejarahnya, Ustadz? Sejarahnya pesantren. Kenapa kita mendirikan pesantren ini? Yang pertama, tujuan kita mendirikan pesantren ini, kita berpikir, kita bermusyawarah, kita ingin mengkaderisasi generasi-generasi setelah kita itu pertama menjadi seorang alim dan ulama. Itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua, kita ingin mendidik generasi-generasi setelah kita itu menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari pikiran itu kita mendirikan pondok pesantren ini. Kita bermusyawarah pengurus yayasan pada waktu itu, sehingga kita mendirikan pondok pesantren Darul Mutakin yang bertempat di Metro ini. Seperti itu. Luar biasa. Berarti memang tujuannya untuk semakin membuat umat-umat ini sadar dengan agama. Iya, intinya kita ingin generasi setelah kita ini memiliki pemahaman Islam yang baik. Maka dari itu kita memiliki program-program yang untuk menunjang tujuan itu. Pertama di sini program kita adalah mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Karena itu merupakan kitab suci kita, sumber hukum kita, sumber metode kita dalam hidup di dunia ini sebagai seorang muslim. Dan yang kedua yaitu adalah bahasa Arab. Jadi untuk memahami bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran tadi, kita perlu ilmunya. Perlu Arabnya. Apa bahasa Al-Quran tadi? Yaitu bahasa Arab. Dan ditunjukkan dengan keilmuan-keilmuan yang lain berbasis kepada kitab-kitab turos atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Seperti itu. Jadi yang kita pelajari di sini itu dengan tujuan santri-santri kita menjadi orang yang alim, menjadi orang yang mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa depan. Luar biasa sekali, Ustadz. Ustadz, tadi saya lihat pas datang dari sana kelihatan ada gedung warna ungu. Itu informasinya adalah gedung Asrama Putra. Betul, gedung Asrama Putra. Kemudian kita masuk lagi dan sini sangat luas. Saya pengen tahu nih, Ustadz, luas keseluruhan dari pondok pesantren Darul Mutakin Al-Islami ini berapa, Ustadz? Untuk luas dari seluruh Pondok Pesantren Darul Mutakin Al-Islami ada 3 hektar. 3 hektar? 3 hektar. Untuk kawasan Putri ini ada 1 hektar. Untuk kawasan Putra ini ada 2 hektar. Tapi keseluruhannya ini belum penuh dengan bangunan. Baik. Ya, sebagian
luasnya masih kita gunakan untuk lahan pertanian, Oke, menunjang ekonomi pondok seperti itu. Tapi kalau luas keseluruhannya 3 hektar. 3 hektar Ustaz. Ya, Luar biasa luas sekali itu Ustaz. Lumayan. Itu dari depan ke belakang enak naik Gojek Ustaz. saking luasnya Ustaz. Luar biasa. Ustaz, dengan luas pondok pesantren sebesar itu Ustaz, fasilitas yang diberikan dari pondok pesantren untuk para santriwan dan santriwati apa aja Ustaz? Kalau untuk fasilitas dalam menunjang pembelajaran, kita memiliki kelas ya, lengkap dengan isinya, kursi, meja dan segala macam. Dan begitu juga kita memiliki perpustakaan yang berisi dengan kitab-kitab atau buku-buku penunjang untuk memahami agama, buku-buku studi Islam. Ada juga buku-buku studi umum karena anak-anak kita di sini kan juga sekolah formal, SMP dan SMA seperti itu. Ada juga lab komputer. Itu ada juga kamar asrama, untuk fasilitas asrama ya. Untuk fasilitas asramanya ada kamar lengkap dengan ranjang, kasur dan yang lainnya. Kalau ada juga kita fasilitas yang lain olahraga mungkin. Fasilitas olahraga, ada lapangan bola, ada lapangan voli, ada lapangan tenis meja. Ya, saya pelatih tenis mejanya. Luar biasa. Ya, ada lapangan tenis meja, ada ya itu fasilitas olahraga seperti itu. Lalu ada juga kita kantin. Ada kantin. Nah itu tadi saya sempat ngobrol sedikit Ustaz dengan para pengurus yang lain. Saya dengar kantin ini para santri bisa berbelanja di kantin tersebut dengan cashless. Ya betul. Boleh jelaskan Ustaz? Salah satu inovasi luar biasa ini Ustaz. Jadi untuk menjaga keamanan dari tindak pencurian, walaupun kita di sini anak-anak kita di sini mempelajari agama, mempelajari Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, tapi lebih baik lagi kita untuk menjaga itu kan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Maka kami berpikir bagaimana caranya supaya lebih aman lagi. Maka kami bekerja sama dengan salah satu bank yang di bawah naungan pemerintah untuk menyediakan transaksi cashless. Jadi anak-anak di sini mereka itu menggunakan e-money kalau berbelanja. Jadi ketika mereka ke kantin belanja, mereka tinggal tap saja. Di tap, nanti setelah itu mereka bisa dapat apa yang mereka ingin beli, baik itu jajan, makanan, ataupun kebutuhan-kebutuhan seperti sabun dan yang lainnya yang kita sediakan di kantin kita, di koperasi kita. Luar biasa. Itu salah satu inovasi yang jarang ditemui Ustaz di pondok pesantren yang lainnya. Luar biasa. Saya pengen lebih tahu lagi Ustaz dari sisi kesehatan Ustaz. Kesehatan di sini seperti apa? Apakah kerjasama dengan puskesmas terdekat atau memang mungkin ada fasilitas kesehatan tersendiri Ustaz? Kalau untuk fasilitas sendiri kita masih belum seperti itu. Tapi kalau untuk kerjasama dengan puskesmas ya kita hubungan kita dengan puskesmas tempat sangat baik. Puskesmas itu rutin datang ke sini untuk penyuluhan masalah kesehatan, baik itu kesehatan fisik, kesehatan jiwa, ya itu sering sekali. Dan kita pun kalau ada kendala-kendala anak-anak kesehatan langsung kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jikalau sakitnya misal ringan, kita bawa ke puskes atau ke dokter praktek. Kalau misalkan sakitnya berat, ya kita rujuk ke rumah sakit, karena rumah sakit juga tidak jauh dari sini, sekitar 500 meter. Betul, siap, luar biasa sekali Ustaz. Artinya kesehatan bagi para santriwan dan santriwati itu sangat terjamin. Ya di sini kita ada petugas khusus dari kalangan ustadznya yang khusus setiap hari memeriksa kesehatan santri. Jadi ngecek ustadz ini ada santri yang sakit atau tidak. Kalau ada yang sakit langsung ditindak untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Luar biasa Ustaz. Saya lihat fasilitas keamanan sepertinya sangat memadai Ustaz. Apakah menyewa mungkin satpam atau seperti apa Ustaz? Ya, kalau kita di sini memiliki pegawai atau petugas keamanan. Ya, kita memiliki petugas keamanan sendiri yang ya menjaga pondok seperti itu. Selain memang di pondok juga ya kita para guru, para ustadz yang tinggal di dalam sini ya juga ikut turut membantu dalam keamanan. Karena yang tinggal di sini seluruhnya guru dan ustadz itu ada sekitar 40. Jadi memang guru dan ustadz juga di sini wajib tinggal di sini. Wajib tinggal di sini. Yang belum berkeluarga kita beri ruangan khusus satu kamar. Adapun yang sudah berkeluarga kita sediakan rumah dinas. Luar biasa. Demi penjagaan dan demi penjagaan dan pembinaan santri. Luar biasa. Artinya memang sangat-sangat dipikirkan sampai ke tempat tinggal bagi para pengajar di sini. Betul. Luar biasa. Ustaz,
Jazakallah khairan. Oh ya, Terima kasih sama-sama. banyak atas obrolan yang luar biasa ini. Kita akan lanjut lagi Ustadz untuk keliling-keliling. Kita mau lihat semua kegiatan yang ada di sini. Oke. Terima kasih banyak Ustadz. Baik pemirsa Devika TV, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu pengurus Pondok Pesantren Darul Mutakin Al Islami di sini. Ikuti terus perjalanan kami di Ini Pesantrenku. Pemirsa Davika TV masih bersama kami dalam program Ini Pesantrenku. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus dari Pondok Pesantren Darul Mutakin Al Islami yang berada di Metro Barat, tepatnya di Kota Metro, bersama dengan salah satu pengurus yaitu Kepala Sekolah Tingkat SMP Darul Mutakin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Widodo ya Pak ya. Betul. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang sejenak bersama dengan tim Ini Pesantrenku. Tadi saya sempat dari awal masuk ke pondok pesantren ini banyak sekali melihat para santri dan juga santriwati yang ada di sini dan mayoritas juga tingkat SMP Pak. Betul, betul. Ada berapa sebetulnya jumlahnya Pak? Untuk murid SMP saat ini kelas 7 sampai kelas 9 itu ada 223 siswa. Oh, Iya. 200 mencapai 200 dan itu berasal dari domisilinya mana saja Pak? Domisilinya ya jauh-jauh. Ada yang dari Tulang Bawang, Wai Kanan, Mesuci, Lampung Timur, ada yang Lampung Tengah, bahkan yang terjauh dari
Jawa, Pulau Jawa. Ada yang dari Pulau Ada Jawa yang dari sampai ke Pulau sini, Jawa, iya. sampai mondok di Darul Mutakin, luar biasa Betul, sekali. betul. Berbicara soal tingkat SMP, karena tadi saya lihat di depan tingkat SMP dan SMA kita Pak. Betul, Mungkin saya fokus ke tingkat SMP Iya. karena kepala sekolahnya langsung ada di sini Pak Widodo. Iya, iya. Jadi untuk tingkat SMP sendiri, apakah ada materi ajar atau mungkin mata pelajaran yang mungkin diutamakan khusus untuk santri SMP, tingkat SMP atau seperti apa Pak? Betul, ini untuk pembelajaran yang informal, yang formal ya. Ini yang ditekankan matematika, iya. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Baik. kemudian IPA. Nah ini penekannya yang kencang di situ. Karena mata pelajaran itulah yang sering dilombakan, diolimpiadekan gitu. Karena kita sering mengirim anak-anak Betul. untuk perlombaan, Iya. atau mungkin ada event-event tertentu untuk kompetisi atau apa yang sering diperlombakan. Betul, mengikuti. setiap ada kegiatan di mana kami selalu keluar. Iya, untuk melatih anak-anak, kemudian terutama untuk mental anak ya yang kita iya, latih betul. Tuh kalah dan menang itu nanti urusan yang kedua. Yang penting anak-anak itu berani tampil seperti itu. Baik. Tapi alhamdulillah setiap kami keluar pasti ada hasilnya. Ada membawa Gitu. pulang ini ya Pak ya, penghargaan Iya, atau apa dan betul. sebagainya seperti itu. Betul. Tapi kalau untuk masa mukim atau mungkin masa pembelajaran SMP pada umumnya kalau di sekolah pendidikan formal biasa mungkin 3 tahun, apakah di sini sama saja atau seperti apa Pak? Sama, di sini 3 Sama. tahun juga. 3 Iya, tahun 3 juga. tahun juga. Iya. Namun sama. di sini memberlakukan, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga kita di belakang ya Pak ya, Iya, iya, iya. bahwa ada 3 kurikulum yang diterapkan. Apa saja Pak, boleh dijelaskan? Yaitu ada kurikulum nasional, ada kurikulum kita, kurikulum pondok, kemudian ada kurikulum Timur Tengah. Nah ini yang kita adopsi jadi satu, kita kolaborasi seperti itu. Oh, jadi menggunakan 3 kurikulum sekaligus, Iya. tapi tetap masa mukimnya tetap sama pada umumnya tingkat SMP Pak ya, 3 Iya, tahun betul, itulah. betul. Iya. Boleh ceritakan sedikit nggak sih Pak, mungkin ada tidak tantangan-tantangan dalam tingkat SMP, tapi di pondok pesantren Darul Mutakin ini mungkin yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin untuk dalam tingkat pengajarannya atau pendidikannya, mungkin ada yang berbeda nggak Pak? Banyak sekali tantangan-tantangan di sekolah kami ini, karena anak-anak itu kan datang ke sini itu niatnya niatnya ya berbeda-beda. Ada yang karena memang kemauan anak itu sendiri, ada yang kemauan orang tua. Oh, Kan seperti itu. Jadi kemudian Jadi treatmentnya pun beda-beda juga. beda-beda. Penanganannya anak tuh 223 anak itu mempunyai karakter ya 223. Anak satu dengan yang lain itu beda. Betul-betul beda. Dan kami harus betul-betul ekstra ketat lah untuk mengatasi itu anak-anak itu yang berbeda-beda dari latar belakang, juga seperti itu. Dan pada dasarnya ketika kalau kita berbicara soal pondok pesantren, tidak hanya belajar agama yang pasti di sini, Betul. karena di sini adalah pondok pesantren modern seperti itu. Betul, Artinya betul, betul. tidak hanya menerapkan dari sisi pembelajar ilmu agama, tetapi juga pendidikan formal, termasuk 3 kurikulum sekaligus Iya, itu seperti betul, itu ya betul. Pak. Iya. Luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan untuk berkeliling Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya dari Bapak Widodo selaku Kepala Sekolah tingkat SMP di Darul Mutakin Iya, Al-Islam. iya, Terima iya. kasih banyak pemirsa. Kita akan lanjutkan untuk perjalanan kita dalam Ini Pesantrenku. Baik, pemirsa Davika TV, kembali lagi bersama saya Rahmat Fisilo di Ini Pesantrenku. Kali ini saya sedang bersama salah satu pengurus pondok pesantren, khususnya yang di pendidikan SMA ya Pak ya? Iya, benar sekali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi Bapak siapa Pak? Dengan Ibnu Maulana. Bapak Ibnu Iya. Maulana ya Pak ya? Baik Pak,
kita lihat tadi di pondok pesantren ini ada beberapa jenjang sekolah, Pak. Ada yang kemudian SMP, kemudian ada juga yang SMA. Nah, Bapak di sini selaku sebagai kepala sekolah di Iya, saya di SMA Islam Darul Mutakin. SMA Islam Darul Mutakin. Nah, baik Pak. Nah, untuk yang SMA sendiri Pak, itu kalau boleh tahu kita Pak, ada berapa jumlah siswa yang terdaftar di sini Pak? Laki dan Untuk perempuan. saat ini SMA Islam Darul Mutakin ini kan masih berumur muda ya. Baik. Jadi kami masih baru bisa memberikan 4 rombel. Total semuanya adalah 114. Jadi kita bertahap karena memang kita berdiri di tahun 2021 sehingga memang perlu dengan proses untuk fasilitas kami. Kami saat ini baru bersedia untuk memenuhi kuota sekitar kurang lebihnya 4 kelas. Baik, berarti sejauh ini dari 2021 hingga 2025 kurang lebih 4 tahun Pak ya, Iya, sudah berjalan. kurang lebihnya 4 tahun Luar biasa, oke. setelah operasionalnya ya. Baik. Untuk domisili sendiri Pak, domisili siswa yang terdaftar di sini, itu ada yang dari luar daerah mungkin Pak, yang terjauh? Kami ada yang dari Tangerang untuk yang tingkat SMA, kemudian mayoritas didominasi orang-orang dari Bandar Lampung, Oke. Lampung Utara, Liwa tentunya, Metro juga sekitar kurang lebihnya 30%. Oke, jadi sebetulnya malah dari Metro sendiri sedikit ya Pak ya? Iya, benar sekali. Lebih banyak dari domisili luar lebih ya? banyak dari luar domisilinya. Oke, berarti memang cukup menarik bagi orang-orang Iya. luar daerah Metro sendiri gitu Pak. Oke, nah dari segi materi yang diajar Pak, di sini khususnya Ponpes ini kan biasanya Ponpes itu kan fokus lebih di agama. Diutamakan mungkin 70-80% pendidikannya fokus di agamanya. Nah, untuk materi yang diajarkan di Ponpes ini sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk pondok pesantren ini kan memang tingkatannya berbeda ya, Baik. Mas ya. Jadi kami ini sekolah formal SMA Islam Darul Mutakin, itu berada di naungannya di bawah Kementerian Pendidikan, Dikdas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau untuk pondok pesantrennya memang beda ya. Kita di naungannya adalah Kementerian Agama. Oke. Namun dari situ karena kita satu naungan di bawah Yayasan Darul Mutakin Al-Islami, maka dari itu kita combine untuk kegiatan pembelajarannya. Kalau untuk kegiatan sekolahnya itu ya sesuai dengan kementerian, juknis dari kementerian, pembelajarannya ada beberapa pembelajaran wajib dan juga pilihan. Karena memang kita di situ sesuai dengan juknis yang harus dijalankan oleh Kementerian Pendidikan kan. Baik. Tetapi memang karena program unggulan kami adalah bahasa Arab dan juga tahfiz dan juga bahasa Inggris, maka dari itu ya itu juga kita masukkan muatan ke dalam kurikulum kita. Oke, berarti dari segi kurikulum sendiri, Ponpes ini mengikuti kurikulum formal? Iya, formal ditambah dengan program unggulan kami bahasa Arab dan juga Oke, tahfiz. berarti bisa dibilang kurikulum sendiri Pak Iya, ya? kami Kurikulum yang dimiliki sendiri ya? kurikulum kami karena memang kita sudah menjalankan kurikulum merdeka ya Mas ya. Iya. Sejak tahun 2022, di mana kurikulum merdeka itu kita bebas meng-create sesuai dengan karakteristik sekolah kami karena memang background kami adalah pondok pesantren. Maka dari itu kita memasukkan muatan-muatan pondok pesantren dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, jadi memang diserahkan kepada pondok pesantren itu Iya, sendiri mau membuat atau membentuk kurikulum pembelajaran seperti apa Iya, disesuaikan. sesuai dengan Karakteristik dari tempat tempat sendiri. masing-masing. Luar biasa. Pak, terakhir untuk tantangan Pak. Tantangan yang selama ini dihadapi selama 4 tahun ini kurang lebih dalam membentuk Ponpes yang khususnya di jenjang SMA tuh saya bilang anak-anak mulai ABG. Benar. Anak baru benar gede. sekali tantangannya. Itu mentalnya agak Benar harus sekali. itu. Seperti apa Pak tantangannya Pak? Kalau untuk tantangan di bidang pengelolaan ya, yang pertama, kalau di bidang pengelolaan itu kita ini kan memang salah satu sekolah dari 20 sekolah di Lampung untuk di angkatan 2 ya, kita diamanahi untuk menjalankan sekolah merdeka penggerak. Jadi kita piloting project untuk implementasi kurikulum merdeka. Baik. Nah, itu tantangannya luar biasa karena mengubah paradigma pembelajaran itu dengan guru-guru kami yang masih muda, fresh graduate. Artinya memang butuh banyak masukan supply dari berbagai sumber dan pendukung sehingga implementasi kurikulum mereka itu berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Nah itu kalau untuk anak-anaknya karakteristiknya memang saat ini anak-anak sudah mulai pintar ya di tingkat SMA itu tidak bisa dan tidak mau dipaksa oleh orang tua. Betul. Sudah punya pilihan sendiri, maunya diturutin apa yang dia mau. Itu memang jadi tantangan untuk Pembentukan kita. jati diri, Pak, Benar ya? sekali. Itu sih. Luar biasa. Itulah mungkin tantangannya, kesulitan-kesulitan. Tapi tetap selama 4 tahun ini alhamdulillah terwujudkan yang luar biasa, Alhamdulillah Pak. berjalan dengan lancar. Untuk terakhir Pak, saya lupa tadi. Untuk setelah SMA ini anak-anak dari yang lulus
di pondok pesantren ini diarahkan kemana Pak? Apakah mungkin ada kerjasama dengan universitas luar atau seperti apa Pak? Kami menjalankan sekolah ini itu tidak hanya berhenti pada anak lulus saja ya, tetapi memang kita mengupayakan anak-anak kita tuh memiliki mimpi yang tinggi. Baik. Jadi memang kita mengupayakan punya banyak kerjasama dengan pihak-pihak terkait, stakeholder yang lain, sehingga anak-anak tuh merasa terfasilitasi. Beberapa kampus yang memang sudah kita jalani kerjasamanya, anak-anak kami beri kesempatan untuk ikut berbagai jenjang pilihan masuk perguruan tinggi dari baik luar negeri maupun dalam negeri. Saat ini juga anak-anak kami juga sudah ada yang sampai Timur Tengah ya, di Yaman. Luar biasa. Ya, Masya Allah. itu menjadi sebuah starting point bagi kami untuk kedepannya Sebuah supaya prestasi. ya anak-anak kami itu tidak hanya bisa di Timur Tengah tapi juga di seluruh belahan dunia lainnya. Baik, oke, luar biasa sekali Pak. Pondok pesantren Darul Muttaqin Al-Islami ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Ibnu atas obrolan yang luar biasa ini. Baik, pemirsa Davika TV, itulah obrolan saya bersama salah satu pengurus khususnya SMA Darul Muttaqin Al-Islami. Ikuti terus perjalanan kami di Ini Pesantrenku. Ya pemirsa Davika TV, Anda masih menyaksikan program kesayangan Anda yaitu Ini Pesantrenku. Dan saat ini pada segmen ketiga, saat ini saya sudah bersama dengan santri dan juga santriwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Arfa Salsabila, Arfa Salsabila, kelas berapa? kelas 11. Kelas 11. SMA. Oke, kelas 1 SMA. Kalau yang di sana dengan Nama saya Satria Tama. Mas Satria Tama, kelas berapa? Saya sekarang kelas 2 SMP. Oh, berarti SMP dan SMA ya. Kita boleh berbincang sedikit ya, karena tadi kita sudah jalan-jalan melihat fasilitas yang ada di pondok pesantren, kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Tapi pengen dengar juga nih cerita dari teman-teman ya. Mungkin dari Arfa dulu boleh diceritakan secara singkat mungkin untuk aktivitas yang ada di pondok pesantren ini seperti apa sih? Jadi kalau untuk santri putri itu mulai dari bangun pagi kita biasa bangun subuh. Setelah subuh itu kita ada pelaksanaan tahfiz Al-Quran. Setelah tahfiz Al-Quran itu kita siap-siap briefing buat sekolah. Terus nanti sekitar jam 7.15 itu kita ada agenda apel untuk menertibkan para santri untuk masuk ke dalam kelas. Setelah itu di jam 7:30 kita ada mufrodat pembagian kosakata bahasa Arab sampai sekitar jam 8. Kemudian dilanjut dengan aktivitas tahfiz Al-Quran sampai jam 8:30. Kemudian dilanjut dengan bahasa Arab, program bahasa Arab sampai jam 9:30. Kemudian istirahat sampai jam 10. Setelah itu di sini kami memiliki 3 program, yaitu tahasus bahasa Arab, tahasus Al-Quran, dan umum, sekolah umum. Nah, di jam setelah istirahat itu ada yang masuk bahasa Arab, ada yang masuk tahfiz, dan pelajaran umum. Setelah itu kita selesai di pukul jam 11:30, sekitar 11:30 zuhur. Setelah itu kita istirahat, makan. Setelah zuhur dilanjut lagi kegiatan belajar setelah asar. Setelah itu selesai sekitar pukul 5, kemudian kami siap-siap mandi dan lain-lain. Kemudian sholat ke masjid dan dilanjut ba'da sholat maghrib itu kegiatan tahfiz Al-Quran. Selesai waktu isya, setelah isya kami ada tausiah sekitar 15 menit, kemudian kami istirahat bebas. Dan itu dilakukan setiap hari. harinya. Artinya tiada waktu yang kosong, semuanya dilakukan dengan produktif. Nah, sekarang saya ke Mas Satria ini. Saya tadi sempat lihat-lihat juga dengan tim. Banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di sini. Boleh diceritakan sedikit mungkin pengalaman mengikuti eskul sendiri seperti apa? Sekarang apa kegiatan gitu, Mbak? Kegiatan apa saja yang diikuti oleh Mas Satria? Kalau dari Putra ya, bangun tuh udah jam 3:30 itu, Mbak. Itu udah ada yang ngaji di masjid tuh. Jadi bangun tuh harus karena ada yang pulut gitu kan, buat harus ke masjid. Habis itu sholat subuh lah. Setelah sholat subuh itu kita kayak hafalan gitu, Mbak, tahfiz Quran jam 5. Setelah itu ya santri-santri sini siap-siap makan, mandi gitu. Setelah makan itu mandi, nanti sekitar jam 7:15 itu ada pembagian mufrodat atau kosakata bahasa Arab. Setelah itu sekitar jam 8 sampai 8:30 di sini ada tahfiz Quran lagi atau sering disebut hafal Quran. Nah, setelah itu sekitar jam 9 sampai 9:10 itu mungkin memang ada pelajaran bahasa Arab atau pelajaran fikih yang lainnya. Setelah itu sekitar jam 10 itu ada 3 program sama seperti Putri tadi. Ada tahfiz bahasa Arab, tahfiz dan umum. Setelah itu
setelah jam 10 sampai jam 12 itu udah istirahat. Setelah zuhur itu udah istirahat, Mbak. Tapi jarang pondok yang siang tuh udah istirahat tuh jarang. Pokoknya pondok tuh padat. Jadi kalau di sini istirahat tuh dari jam 1 sampai jam 3 itu mau ke kantin, mau tidur. Jadi kurang lebihnya untuk aktivitasnya sama seperti itu ya. Oke, saya mungkin ke Mbak Arfa kembali. Jadi ini kelas udah SMA ya, Udah kelas 1 SMA. SMA. Dan asalnya dari Ganjar Agung Metro sih. dari Metro sini. Namun seperti yang kita ketahui kan di Metro ini banyak sekali ya pondok-pondok pesantren. Apa sih, boleh dijelaskan mungkin alasannya kenapa memilih pondok pesantren Darul Mutakin Al Islami di sini dibanding dengan mungkin pondok pesantren yang lain? Ya, alasan pertama mungkin karena di pondok ini terdapat 3 program unggulan, tahfiz, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Dan mereka termasuk pelajaran-pelajaran yang ingin saya kuasai semuanya. Dan alasan kedua yaitu di pondok ini saya melihat banyak lulusan-lulusan yang sama tempatnya sesuai dengan yang saya ingin tuju. Saya ingin kuliah di Timur Tengah dan alhamdulillah di pondok ini sudah terdapat beberapa alumni yang berhasil untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Oke, terima kasih Arfa dan juga Satria. Terus semangat ya belajarnya ya. Terima kasih banyak. Ya, itulah tadi pemirsa percakapan atau perbincangan saya dengan para santri dan juga santriwati yang ada di pondok pesantren ini. Terus ikuti perjalanan kami hanya di Ini Pesantrenku. Saksikan Ini Pesantrenku hanya di Davika TV. Baiklah pemirsa Davika TV, itulah perjalanan kita di Pondok Pesantren Darul Mutakin Al Islami hari ini. Betul, seharian ya kita sudah berkeliling sampai Betul dengan hampir jelang maghrib. Ini jelang luar maghrib. biasa sekali dan tidak terasa. Tentunya sudah 30 menit kita menemani Anda semua yang ada di rumah tentunya. Betul. Dan terus saksikan Ini Pesantrenku hanya di Davika TV. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.